Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang beberapa teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, ada teori Brahmana. Lalu, yang kedua ada teori Waisya, teori Ksatria, dan yang terakhir ada teori arus balik. Ya, yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leer. Lanjut ada teori Waisya. Teori Waisya adalah teori yang menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh Nicolaas Johannes Crum, N.J. Crum, seorang ilmuwan Belanda yang ahli di bidang sastra klasik. Teori Ksatria. Teori Ksatria adalah teori yang menjelaskan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para prajurit India. Teori ini juga mengaitkan peranan kaum Ksatria dengan cerita klasik Jawa. Yang terakhir, teori arus balik. Teori arus balik adalah teori yang menjelaskan bagaimana agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa orang Indonesia sendiri yang berperan dalam menyebarkan agama tersebut. Sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antar saudara dalam memperebutkan tahta di dalamnya. Di bawah kepemimpinan Kertanegara, wilayah kekuasaan Singasari meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi, dan di ujung ada Maluku. Ada banyak peninggalan kerajaan Singasari, di antaranya yaitu Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari, Prasasti Singasari, dan Prasasti Malurung. Sumber acuan sejarah Kerajaan Singasari. Sumber acuan terbagi menjadi dua, yaitu Kitab Pararator dan Kitab Nagarektagama. Ada beberapa perbedaan dalam silsilah penguasa. Menurut Kitab Pararaton, versi Pararaton yang lebih dikenal menyebut Ken Arok sebagai pendiri Singasari. Ia bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung, seorang camat di Tumapel. Namun ia akhirnya malah membunuh Tunggul Ametung karena menginginkan istrinya yang terkenal cantik, Ken Dedes. Ken Arok pun menjadi Aku Tumapel yang baru dan menjadi raja pertama Singasari di usianya yang ke-40. Menurut Kitab Nagarektagama, Kut adalah raja yang disebutkan. 1. Ada Rangga Rajasa, lalu ada Anusapati, Wisnuwardana, dan yang terakhir Kertanegara.